Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bani Muslim, dimanapun antum berada. Pernahkah antum merasa di tengah kesibukan dunia yang tak ada habisnya, di antara tumpukan pekerjaan, target, dan pencapaian, ada sebuah kekosongan yang samar namun nyata? Kita punya segalanya, namun serasa tak memiliki apa-apa. Kita terhubung dengan ribuan orang di dunia maya, namun merasa terputus dari sesuatu yang lebih hakiki. Kita merasa lelah berlari tanpa henti, namun tak kunjung sampai pada ketenangan sejati. Bagaimana jika kami katakan, jawaban atas kegelisahan modern ini, rahasia untuk mengisi kekosongan itu, telah terukir abadi dalam salah satu surah terpendek di dalam Al-Quran. Sebuah formula ilahi yang terangkum hanya dalam 2 perintah singkat. Hari ini, di Bani Muslim, kita tidak hanya akan membaca, tetapi kita akan menyelami dan menghidupkan kembali makna dari firman Allah yang agung di surah Al-Kawthar, Fashalli lirabbika wanhar. Untuk memahaminya, mari kita matikan sejenak kebisingan dunia. Mari kita berkelana kembali ke masa lalu, ke sebuah lembah berdebu yang akan menjadi saksi sebuah transformasi jiwa yang luar biasa. Kisah kita dimulai. Gema di lembah Bakkah. Di jantung kota Makkah yang berdebu dan sibuk, di bawah tatapan bisu berhala-berhala yang memadati pelataran Ka'bah, hiduplah seorang pria bernama Arqam ibn Abi Arqam. Namun, kisah ini bukan tentangnya, melainkan tentang tetangganya, seorang saudagar kaya raya bernama Khalid. Bukan Khalid sang pedang Allah yang kelak kita kenal, melainkan seorang pria paruh baya dari kabilah Makhzum, yang kekayaannya terhampar dari kebun-kebun kurma di Taif hingga karavan-karavan dagang yang melintasi gurun menuju Syam. Khalid adalah perwujudan kesuksesan Makkah. Rumahnya megah, jubahnya dari sutra Yaman terbaik, dan pengaruhnya di Dar an-Nadwa, balai pertemuan para pemuka Quraisy, tak bisa diremehkan. Ia memiliki segalanya, harta, kehormatan, dan putra-putra yang gagah. Namun, di balik semua kemegahan itu, ada sebuah kekosongan yang menggerogoti jiwanya. Ia merasa seperti sumur yang dalam, namun airnya payau. Setiap tawa di pesta-pesta malamnya terdengar hampa. Setiap keuntungan dagang hanya menambah angka tanpa makna. Ia merasa abtar, terputus. Terputus dari sesuatu yang ia sendiri tidak tahu apa. Suatu hari, angin gurun membawa bisikan-bisikan aneh. Seorang pria dari klan Hashim, Muhammad ibn Abdullah, yang dikenal sebagai Al-Amin, yang terpercaya, mengaku menerima wahyu dari Tuhan yang Esa, Tuhan Ibrahim. Khalid, seperti para pemuka Quraisy lainnya, hanya mencibir. Orang gila, gumamnya. Tuhan Ibrahim adalah Tuhan kita juga, tapi mengapa harus menyingkirkan Hubal, Latta, dan Uzza yang telah melindungi kita selama ini? Namun, cemoohan itu perlahan terusik. Ia melihat para pengikut Muhammad, budak seperti Bilal, pemuda seperti Ali, saudagar seperti Abu Bakar, melakukan sesuatu yang ganjil. Mereka berkumpul di rumah Arqam atau di lorong-lorong sepi, lalu berdiri, membungkuk, dan bersujud serempak. Gerakan mereka aneh, namun ada ketenangan yang memancar dari wajah mereka, sebuah kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan semua emas yang dimiliki Khalid. Kekosongan di hati Khalid semakin menjadi-jadi ketika ia mendengar ejekan yang dilontarkan para pembesar Quraisy kepada sang Nabi. Putra-putra Nabi Muhammad telah wafat dan mereka dengan kejam menjulukinya abtar, yang terputus, yang tak punya penerus. Ejekan itu entah kenapa menusuk hati Khalid. Ia juga punya putra, tapi apa arti penerus jika yang diwariskan hanyalah kekosongan yang sama? Suatu senja, didorong oleh rasa penasaran yang tak tertahankan, Khalid bersembunyi di balik bebatuan besar di sebuah lembah terpencil. Di sana, ia melihat sang Nabi dan beberapa sahabatnya. Lalu ia mendengar sebuah lantunan yang begitu singkat, namun getarannya mengguncang jiwa. Inna athaina kal kauthar. Sesungguhnya, kami telah memberimu nikmat yang banyak. Khalid tertegun. Nikmat yang banyak. Pria yang sedang diejek karena terputus ini justru diberitahu bahwa ia memiliki Al-Kawthar, kelimpahan yang tak terhingga.
Lalu datanglah ayat berikutnya, sebuah perintah yang menjadi jawaban atas anugerah itu. Fashalli li rabbika wanhar. Maka, laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dua perintah, salat dan kurban. Khalid merenung, kata-kata itu terus berputar di benaknya, membongkar lapisan-lapisan kesombongan dan kebingungannya. Mari kita bahas bagian pertama. Fashalli li rabbika, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu. Bagi Khalid, salat adalah ritual pagan yang penuh kemeriahan. Namun, apa yang ia lihat dari para pengikut Muhammad berbeda. Itu bukan pertunjukan, itu adalah sebuah koneksi. Perintah fashalli tidak berdiri sendiri, ia diikat oleh frasa li rabbika, karena Tuhanmu. Bukan karena tradisi, bukan untuk dilihat orang. Salat itu adalah untuk Tuhan pribadimu, Sang Pemelihara, Rabb, yang telah memberimu segala-galanya. Kekosongannya muncul karena hubungan vertikalnya telah putus. Ia menyembah harta dan status, bukan sang pemilik harta dan status. Ia merasa abtar, karena ia terputus dari sumbernya. Hidayah datang seperti fajar. Dalam keheningan malam, di dalam kamarnya yang mewah, Khalid mencoba meniru gerakan yang ia lihat. Allahu Akbar, bisiknya. Suaranya bergetar. Allah Maha Besar dari kekayaanku, dari kabilahku, dari egoku. Ia membungkuk, ruku. Punggungnya yang biasa tegak karena kesombongan kini ia paksa lurus dalam posisi tunduk. Ini bukan penghinaan, ini adalah pelepasan. Lalu ia bersujud, sujud. Dahinya ia letakkan di atas lantai dingin. Inilah titik terendah secara fisik. Namun secara spiritual, ia merasa belum pernah setinggi ini. Di keheningan sujud itu, air mata Khalid akhirnya pecah. Ia telah pulang. Sejak saat itu, fashalli li rabbika menjadi napas hidupnya. Ia tidak lagi merasa kosong. Sumurnya yang dulu payau kini mulai terisi dengan air Al-Kautsar, air keimanan dan ketenangan yang melimpah. Ia telah menyambungkan kembali hubungan vertikalnya. Namun, ia tahu perintah itu belum selesai. Masih ada bagian kedua yang menantinya. Selanjutnya, kita bahas arti wanhar dan berkurbanlah. Jika fashalli adalah tentang membangun hubungan vertikal, maka wanhar adalah manifestasi hubungan itu ke ranah horizontal. Wanhar adalah perintah untuk menyembelih. Tapi apa yang harus disembelih? Tantangan pertama datang saat Idul Adha. Di kandangnya berdiri megah seekor unta, jantan kemerahan, unta terbaik dan termahal miliknya, simbol statusnya. Bisikan setan pun datang, jangan yang itu Khalid, sembelih saja yang lain. Namun, gema fashalli li rabbika kembali terdengar. Jika salatnya adalah untuk Tuhannya, maka kurbannya juga harus untuk Tuhannya. Dan untuk Tuhan, seseorang harus memberikan yang terbaik. Ia sadar, yang disembelih dalam ritual kurban sesungguhnya bukanlah hewannya. Yang disembelih adalah ego. Yang dikorbankan adalah rasa cinta pada dunia. Yang diputus adalah belenggu kepemilikan. Bismillahi Allahu Akbar, ucapnya. Saat pisau itu menggores leher sang unta, ia merasa belenggu materialismenya ikut terputus. Namun, wanhar tidak berhenti di situ. Bagian terpenting dari kurban adalah distribusinya. Kali ini, ia memanggul sendiri karung-karung daging itu ke lorong-lorong sempit Makkah. Di sebuah gubuk reot, ia bertemu seorang janda dan anak-anaknya yang kelaparan. Ketika Khalid memberikan sekantong besar daging, wanita itu menatapnya dengan mata tak percaya, lalu berdoa, "Semoga Allah membalasmu dengan Al-Kautsar." Tanpa tahu betapa dalamnya makna doa itu bagi Khalid. Saat itulah Khalid memahami makna wanhar secara utuh. Berkurban bukan hanya tentang menyembelih hewan. Wanhar adalah menyembelih ego. Wanhar adalah mengorbankan waktu untuk peduli. Wanhar adalah berbagi nikmat sebagai bukti syukur. Wanhar adalah jembatan yang menghubungkan salatnya dengan dampak sosial. Yang nyata, salatnya fashalli mengisi cawan jiwanya dengan air Al-Kautsar. Dan kurbannya, wanhar,
adalah cara ia menuangkan air dari cawan yang melimpah itu untuk mereka yang kehausan di sekitarnya. Dan begitulah, sahabat Bani Muslim, kisah transformasi seorang pria yang menemukan jawaban atas kekosongannya dalam dua perintah sederhana, syalat dan kurban. Kisah Khalid adalah cermin bagi kita semua. Ayat fashalli li rabbika wanhar bukanlah sekadar perintah ritual, ia adalah sebuah blueprint kehidupan yang seimbang. Pertama, fashalli li rabbika. Sambungkan dirimu secara vertikal. Jadikan salat bukan sekadar kewajiban, tapi kebutuhan. Momen intim di mana kita mengisi ulang cawan jiwa kita langsung dari sumber segala kelimpahan, Al-Kautsar. Kedua, wanhar. Setelah cawan jiwamu terisi, jangan biarkan ia meluap sia-sia. Alirkan secara horizontal. Berkurbanlah. Sembelih egomu, kesombonganmu, dan kekikiranmu. Mungkin unta terbaik kita hari ini bukanlah hewan ternak. Mungkin unta terbaik kita adalah waktu luang kita yang sangat berharga. Mungkin unta terbaik kita adalah ilmu yang kita miliki. Mungkin unta terbaik kita adalah senyuman tulus yang enggan kita berikan, atau maaf yang berat untuk kita ucapkan. Wanhar adalah tentang melepaskan apa yang kita cintai demi dia yang lebih kita cintai. Maka, mari kita bertanya pada diri sendiri. Sudahkah salat kita benar-benar menjadi pengisi jiwa? Dan sudahkah kita berkurban hari ini? Kisah ini mengajarkan kita bahwa seorang Muslim sejati tidak akan pernah abtar, tidak akan pernah terputus, karena ia selalu terhubung ke atas melalui salatnya dan menyambung ke samping melalui kurbannya. Terima kasih telah menemani perjalanan kita hari ini. Apa makna berkurban bagi antum di zaman sekarang? Bagikan pemikiran antum di kolom komentar. Mari kita saling menginspirasi. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe channel Bani Muslim, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetaplah terhubung, tetaplah berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.